Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah kembali Allah mempertemukan kita melanjutkan kajian syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita sedang membahas rukun iman dan kita sudah selesai dengan rukun iman pertama, yaitu iman kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang yang kedua, wa malaikatihi. Rukun iman kedua adalah iman kepada para malaikat. Malaikat jamak dari malak. Asal kata malak adalah ma'laka, berasal dari kata al-alukah, dan makna al-alukah adalah ar-risalah. Sehingga secara bahasa malak yang jamaknya malaikat adalah para utusan, makhluk-makhluk yang diutus. Itu makna malaikat secara bahasa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Fatir ayat pertama, Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Allah lah yang telah menjadikan para malaikat sebagai para utusan yang memiliki sayap-sayap, ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Para malaikat memiliki sayap, jumlah sayapnya berbeda-beda. Malaikat adalah makhluk gaib. Allah menciptakan fisik atau jasad malaikat dari cahaya. Sebagaimana Allah menciptakan manusia dari tanah, jin dari api, maka para malaikat diciptakannya dari cahaya. Maknanya jasadnya, fisiknya. Tapi sekali lagi malaikat bukan berupa cahaya. Sebagaimana jin bukan berupa api, manusia juga bukan berupa tanah, tapi bahan penciptaannya dari tanah, kalau jin dari api, dan kalau malaikat dari cahaya. Allah Azza wa Jalla menjadikan para malaikat sebagai malaikat makhluk yang taat, patuh, tunduk kepada Allah. Masing-masing mereka punya tugas yang khusus. Di antaranya adalah malaikat Jibril. Tugas khususnya adalah menurunkan wahyu dari Allah kepada para nabi, para rasul. Itu tugas khususnya. Selain tugas khusus ada tugas-tugas umum. Demikian juga Israfil ditugaskan untuk, sebagian ulama Ahlus Sunnah menyatakan, untuk meniup sangkakala dan termasuk salah satu di antara malaikat pemikul arsy.
Walaupun tidak seluruh ulama sepakat, karena tidak adanya dalil sahih yang menyatakan bahwa peniup sangkakala itu Israfil. Al-Quran hanya menyatakan ada sangkakala ditiup tapi tidak menyebut namanya. Wa nufikha fis-sur. Ditiuplah sangkakala. Dengan kalimat yang majhul. Majhul itu kalimat bentuk pasif. Dan ditiuplah sangkakala. Siapa peniupnya? Tidak dijelaskan. Dan Al-Quran menyatakan bahwa yang meniup sangkakala itu disamarkan, tidak disebut dan tidak menyebut malaikat Israfil di dalam Al-Quranul Karim. Tapi ada dalam hadis yang sahih. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, ketika salat tahajud Nabi alaihi salatu wassalam membaca doa iftitah, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Allahumma ya Allah penguasa Jibril, Mikail dan Israfil, fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib ataupun yang nyata dan seterusnya. Ada disebut Israfil sebagai salah satu di antara malaikat, tapi di sini pun tidak disebutkan tugasnya. Para ulama mengaitkan antara peniup sangkakala dengan Israfil karena adanya hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, Kaifa un'imu wa Mikail qad iltaqama as-sur fi fammihi. Bagaimana mungkin aku akan bersenang-senang padahal malaikat Israfil qad iltaqama Israfil as-sur, padahal Israfil itu sudah mengulum, memasukkan sangkakala ke dalam mulutnya, siap untuk ditiup. Karena ada riwayat ini, maka para ulama mengaitkan antara Israfil dengan tiupan sangkakala. Tapi riwayat ini dhaif sanadnya, sehingga karena urusan yang gaib tidak boleh didasarkan kepada riwayat yang dhaif. Sekalipun demikian, mayoritas ulama Ahlus Sunnah menyebut secara langsung bahwa Israfil peniup sangkakala. Seperti Imam Ibnu Katsir Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Imam Ibnu Hajar juga, termasuk Imam Ibnu Jarir. Termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau menyatakan wa Israfil muwakkalun bin nafkhis sur wa huwa aidan ahadu hamalatil arsh. Dan Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala dan dia termasuk salah satu di antara malaikat pemikul arsy. Yang ketiga ada lagi malaikat Mikail yang ditugaskan untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nabi SAW pernah bertanya kepada Jibril, ala ayyi syai'in Mikail, untuk tugas apakah Mikail? Dijawab alal qatar wan nabat, untuk tugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikian juga selain itu kita mengetahui ada malaikat pencabut nyawa. Setiap makhluk yang bernyawa ketika mati dicabut.
Pemimpinnya disebut dengan sebutan malakul maut. Tapi ada pembantu-pembantu yang mendampinginya. Dan inilah nama pencabut nyawa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis yang sahih. Adapun penamaan Israel tidak ada dalam riwayat, kecuali riwayat Israiliyat. Allah menyatakan, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan olehmu, akan mewafatkan kalian malakul maut yang memang ditugaskan untuk itu. Allah menyebut malakul maut. Demikian juga dalam hadis riwayat yang diterima dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, ketika seorang akan mati, turun para malaikat. Kalau orang yang mati ini orang mukmin, malaikat membawa kain kafan dari surga, wewangian dari surga, wajah mereka seperti matahari, cerah, lalu duduk di sekeliling orang mukmin yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salam. Lalu setelah itu datang malakul maut alaihi salam wa jalasa inda ra'si, lalu duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati ini. Hadis ini menyebut malakul maut, bukan Israel. Makanya berkata Syekh Al-Utsaimin, wa hum malakul maut wa awanuhu wa yusamma Israel li'annahu lam yathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna ismahu hadza. Malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut dan ada beberapa pembantunya. Tidak dinamakan Israel karena tidak tetap riwayatnya dari Nabi SAW bahwa namanya adalah Israel. Yang benar disebut malakul maut. Allah dalam surah As-Sajdah ayat 11 menyatakan hatta idza jaa ahadakum, ayat surah Al-An'am ayat 61 menyatakan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga apabila datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, maka orang itu diwafatkan oleh para malaikat utusan kami dan mereka tidak lalai. Para malaikat yang mematikan satu orang, malaikat yang banyak. Nah, tapi yang mencabut nyawanya malakul maut. Setelah dicabut, lalu diestafetkan ke malaikat yang ada di sekelilingnya. Dalam ayat 61 surah Al-An'am disebutkan yang mewafatkan itu adalah para malaikat utusan Allah. Dalam surah As-Sajdah ayat 11 yang mewafatkan itu malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakan olehmu akan mematikan kalian malakul maut. Tapi dalam ayat lain surah Az-Zumar 6 ayat 42, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan seseorang ketika kematiannya tiba. Jadi dalam Al-Quran disebut yang mewafatkan itu tiga pihak. Satu ayat menyatakan yang mewafatkan adalah para malaikat, beberapa malaikat. Di ayat yang kedua, malakul maut. Di ayat yang ketiga, yang mewafatkan itu adalah Allah. Jadi sebenarnya siapa yang mewafatkan, manusia atau makhluk? Allah, malakul maut, atau para malaikat? Tiga-tiganya benar. Cuma tiga-tiganya berbeda peran atau fungsi. Allah sebagai pembuat keputusan. Matikan si anu, decision makernya. Terus malakul maut sebagai eksekutornya, pelaksananya.
Malaikat-malaikat yang mendampinginya membantu proses pencabutan nyawa tersebut. Adapun orang kafir ketika dicabut nyawanya itu, para malaikat yang membantu malakul maut mencabut nyawa itu sambil memukuli wajah dan bokong dari orang kafir itu. Dalam surah Al-Anfal Allah menyatakan, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, mereka memukuli wajah-wajah orang kafir itu dan belakang-belakangnya. Jadi ikut proses pencabutan nyawa tersebut. Maka kadang disebut yang mencabut nyawa para malaikat, kadang malakul maut, kadang Allah yang mewafatkan. Karena dialah yang memberikan perintah yang kemudian dilaksanakan oleh para malaikat. Walhasil 3 ayat tadi tidak saling bertolak belakang, tapi saling melengkapi. Tiga-tiganya berperan dalam kematian seseorang. Allah sebagai pembuat keputusan, malakul maut sebagai eksekutornya, para malaikat yang lainnya sebagai pembantu malakul maut dalam proses pencabutan nyawa tersebut. Dan diterangkan dalam hadis Al-Barra bin Azib tadi, ketika orang-orang itu dicabut nyawanya oleh para malaikat, adapun orang kafir, maka ketika dicabut menebar bau yang sangat menusuk, kemudian diestafetkan ke malaikat yang ada di sekitarnya, disimpan di atas kain kafan yang dibawa dari api neraka, terus dibawa naik ke langit sambil menebar bau busuk yang menyengat. Tapi ketika akan dinaikkan ke atas langit, pintu langit tidak dibukakan. La yufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna jannah hatta yalijal jamalu min fisamil khiyat. Tidak dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada anak unta yang bisa masuk lubang jarum, alias mustahil mereka masuk surga. Apa akibatnya? Dilemparkanlah si ruh orang kafir itu dari atas langit, lalu disambar oleh burung-burung, dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh, sampai akhirnya masuk juga ke jasadnya di alam kubur. Allah berfirman dalam Al-Hajj ayat 31, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Siapa orang yang musyrik kepada Allah, seolah-olah dia itu dicampakkan dari atas langit, disambar oleh burung-burung, dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh sekali. Inilah ayat yang menceritakan tentang ruh orang kafir setelah dicabut. Nah, di antara para malaikat, jadi sudah beberapa malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, ada lagi malakul maut. Ada lagi malaikat yang kerjanya muter-muter, terbang-terbang. Mereka mencari majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Sehingga diterangkan di dalam salah satu hadis, inna lillahi malaikatan sayyarah yabtaguna majalis dzikr. Allah memiliki beberapa malaikat yang suka muter-muter. Mereka mencari majlis-majlis zikir. Dan seutama-utama majlis zikir adalah majlis ilmu. Ketika ada majlis, mereka berteriak satu sama lain, ini yang kita cari, mari kita berkumpul.
Lalu mereka bertumpuk satu sama lain sampai terbentang dari mulai tempat itu sampai ke langit. Saking banyaknya malaikat yang datang ke majlis seperti itu. Hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang menunjukkan bahwa ada di kalangan para malaikat yang tugasnya berkeliling mencari majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu. Ada lagi malaikat yang tugasnya mencatatkan amal baik yang baik ataupun yang buruk, termasuk ucapan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai 12, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi kalian ada para malaikat penjaga. Kiraman katibin, mereka malaikat yang mulia dan mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Apa termasuk keadaan hati? Iya. Malaikat pencatat tahu keadaan hati orang. Dan itu terlihat ketika sebuah hadis menyatakan bila seseorang berniat melakukan satu kebaikan, dicatat oleh malaikat satu kebaikan. Kalau niatnya dilaksanakan, dicatat 10 kali lipat pahalanya. Tapi kalau orang berniat buruk, malaikat tidak mencatat. Ini menunjukkan malaikat pencatat tahu isi hati orang. Dan ketika para ulama menjelaskan masalah ini, ya'lamuna ma taf'alun, para malaikat pencatat mengetahui apa yang kalian lakukan, termasuk yang dilakukan oleh hati-hati kita. Bahkan ketika seseorang berucap, satu kata dicatat, baik yang baik ataupun yang buruk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulut, kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Sampai ini perhatikan, rintihan, keluhan, itu juga dicatat. Apakah rintihan keluhan itu ucapan yang baik atau buruk? Buruk. Karena orang yang mendengarnya tidak suka mendengar rintihan atau keluhan tersebut. Membuat suasana hati orang yang mendengar itu tidak enak kalau mendengar rintihan. Sehingga suatu saat para sahabat Imam Ahmad menjenguk Imam Ahmad ketika sakit. Didapatinya Imam Ahmad sedang merintih, menahan sakit. Maka berkatalah salah seorang dari sahabat Imam Ahmad, ya Aba Abdullah, ta'inu, apakah engkau merintih? Waqad qala Tawus, telah berkata Tawus, innal malaka yaktubu hatta aninil marid. Lianna Allah Ta'ala yaqul ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Tawus, sesungguhnya malaikat mencatat semua ucapan sampai rintihan keluhan orang yang sakit. Karena Allah berfirman, tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulut kecuali sampingnya ada raqib dan atid. Sejak saat itu Imam Ahmad bersabar dan tidak pernah merintih lagi apapun sakit yang sedang dialami dan dirasakannya. Kenapa disebut termasuk ucapan rintihan juga dicatat? Sebab ma yalfidhu min qaulin, huruf min masuk ke dalam isim yang nakirah min qaulin. Min di sini disebut min zaidah, fungsinya li ta'kidil umum. Min di sini min zaidah,
Zaidah itu huruf tambahan yang tidak boleh diartikan menjadi dari. Ma yalfidhu min qaulin. Tidak boleh diartikan, tidak ada yang dilafadzkan dari satu ucapan, tidak boleh. Tapi tidak ada ucapan yang keluar dari mulut yang dilafadzkan. Adanya huruf min sebagai huruf zaidah untuk menekankan keumuman seluruh ucapan. Termasuk yang keluar dari mulut tersebut adalah rintihan ataupun keluhan. Maka tidak boleh. Karena apa? Karena itu tercatat dan akan ada balasan. Karena itulah sejak saat itu Imam Ahmad tidak pernah lagi merintih atau mengeluh sampai wafatnya. Ada lagi malaikat yang berjaga siang dan malam menjaga manusia. Dari apa? Dari kecelakaan musibah yang belum ditakdirkan menimpanya. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan mereka, di belakang mereka, menjaga orang itu atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ada lagi malaikat yang kerjanya ruku dan sujud di langit dan tidak pernah turun ke bumi. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, kata Nabi SAW, Attatis sama wa huqqalaha an ta'itwa. Bergemuruh langit. Dan sudah selayaknya langit itu bergemuruh. Kenapa dia bergemuruh? Disebutkan ma min maudhi arba'i asabi minha illa wa fihi malakun qa'imun lillah aw raki'un aw sajidun. Karena tidak ada satu jengkal pun tempat di langit kecuali di sana ada malaikat. Ada yang sedang berdiri, ada yang sedang ruku, ada yang sedang duduk dalam rangka beribadah kepada Allah. Berdirinya malaikat ibadah. Sebagaimana kita sholat dari awal sampai akhir seluruh gerakan kita itu sedang ibadah kepada Allah. Berdirinya kita ketika sholat ibadah, rukuknya, sujudnya, duduknya semuanya ibadah. Ibadah ragam bentuknya bervariasi. Ada malaikat yang ibadahnya berdiri, ada yang ibadahnya ruku, ada yang ibadahnya sujud. Setiap jengkal langit penuh oleh malaikat. Bayangkan langit itu sangat luas, itu penuh berdesak-desakan oleh para malaikat. Oleh karena itu ketika Nabi SAW singgah ke Baitul Ma'mur ketika peristiwa Mi'raj, Baitul Ma'mur itu masjid yang ada di langit. Di langit yang ketujuh, tempat salatnya para malaikat. Kata Nabi SAW, yatufu bihi au yadkhulu fihi sab'una alfa malakin kulla yawmin thumma la ya'uduna ilaihi akhira ma'alaihim. Ke Baitul Ma'mur ini masuklah setiap hari 70.000 malaikat. Setiap hari masuk 70.000 malaikat. Salat mereka. Setelah beres kemudian keluar lagi dan tidak pernah kembali lagi masuk. Satu malaikat hanya satu kali salat di sana dan tidak pernah kembali. Dan itu berlangsung tiap hari terus. Ada 70.000 malaikat masuk keluar. Dan malaikat yang masuk itu adalah malaikat yang berbeda dengan malaikat yang sebelumnya. Dan itu tiap hari 70.000. Kalau jumlah hari sejuta, 70.000 kali sejuta berarti 70 miliar malaikat. Kalau hanya sejuta hari. Ini entah berapa puluh juta atau entah berapa miliar hari. Dan setiap harinya ada 70.000 malaikat.
menunjukkan amat sangat banyaknya jumlah para malaikat yang ada di langit. Makanya dalam surah Al-Muddathir 31 Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tak ada orang yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali Dia. Hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Ada lagi malaikat yang ditugaskan di surga dan di neraka. Adapun di neraka namanya Malik. Dan nama Malik disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana surah Az-Zukhruf ayat 77 Allah menyatakan, "Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk." Berserulah para ahli neraka, "Hai Malik, suruh Tuhanmu mematikan kami saja daripada disiksa dengan kadar siksaan yang dahsyat." Tidak mati-mati, mereka minta mati. Padahal ketika di dunia mereka tidak akan pernah meminta mati selama wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka itu tidak akan pernah minta mati selama-lamanya karena dosa-dosa mereka. Itu ketika di dunia. Tapi di akhirat ketika diazab, ketika disiksa, minta matikan aja daripada disiksa kayak begini. Berserunya itu ke malaikat penjaga neraka. Pemimpin malaikat penjaga neraka itu Malik. "Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, hendaklah Tuhanmu mewafatkan kami, mematikan kami. Nah, ini menunjukkan di kalangan mereka itu ada para malaikat yang menjaga neraka dan ada juga yang menjaga surga. Lalu dijawab oleh Malik, "Innakum makithun." Enggak, kalian tetap tinggal di dalam neraka ini dalam keadaan hidup, merasakan azabnya neraka tersebut. Selain itu ada juga malaikat penjaga surga. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Digiringlah orang-orang yang dahulu ketika di dunia bertakwa kepada Allah, digiring ke surga. Sampai tiba di pintu surga dan dibukakan pintu tersebut, para malaikat penjaga surga menyambut, "Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Keselamatan atas kalian. Kalian dulu orang baik ketika di dunia. Silakan masuk ke dalam surga ini secara abadi. Ayat sebelum wasiqal ladzina kafaru ila nari ila jahannam zumara. Orang-orang kafir digiring ke jahanam secara berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Sehingga ketika tiba di pintu neraka jahanam, dibukakan pintu jahanam, berkatalah para penjaga neraka jahanam. Jadi ada penjaga neraka, ada penjaga surga. Yang penjaga neraka pemimpinnya Malik, disebut dalam Al-Quran. Adapun penjaga surga tidak disebut, baik dalam ayat ataupun dalam hadis yang sahih. Sebagian ulama ada yang menyatakan itu malaikat Ridwan, tapi tidak ada riwayat yang sahih tentang hal itu. Riwayat tentang nama malaikat penjaga surga itu adalah Ridwan, riwayatnya tidak sahih. Dan banyak lagi penjelasan lain tentang tugas-tugas malaikat dan nama-namanya. Intinya wajib kita beriman bahwa para malaikat Allah itu ada. Bagaimana cara mengimani adanya para malaikat? Pertama, nu'minu bi'annahum alamun ghaibiyun la yushahadun wa qad yushahadun.
innamal aslu annahum alamun ghaibiyun makhluquna min nur mukallafuna bima kallafahumullahu minal ibadat wa hum khadi'una lillahi azza wa jalla atamal khudu'. Pertama, kita mengimani mereka sebagai makhluk yang gaib, yang tidak disaksikan, kadang bisa dilihat, kadang. Tapi aslinya tidak bisa disaksikan. Kalau mereka memperlihatkan diri, pasti sedang tidak dalam bentuk asli. Kadang dalam bentuk orang, dan pasti dalam bentuk laki-laki. Tidak pernah ayat atau hadis menjelaskan malaikat menyamar menjadi wanita, enggak. Sekalipun yang didatanginya wanita seperti Maryam alaihissalam. Ketika Allah mau mengabarkan bahwa Maryam akan punya anak, yang diutus siapa? Malaikat Jibril berbentuk laki-laki. Bisa nggak malaikat Jibril menyamar menjadi perempuan? Tentu saja bisa. Tapi tetap menjadi laki-laki. Sampai Maryam takut sehingga berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Agar tidak diganggu oleh laki-laki yang mendatangi. Ternyata itu adalah Jibril. Malaikat menampakkan diri baik kepada orang soleh atau kepada orang durhaka. Dalam bentuk orang. Kalau malaikat mendatangi seseorang dalam bentuk orang lagi, belum tentu orang yang datangi itu orang soleh. Enggak. Orang soleh ada. Seperti para sahabat melihat Jibril datang dalam bentuk manusia, bajunya putih, rambutnya hitam. Lalu lahir hadis yang disebut dengan hadis Jibril. Menjelaskan tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, inna rajula zara akhan lahu fillahi fil qaryatil ukhra fa arsadallahu ilaihil malak. Ada seorang hamba Allah yang soleh mau berziarah kepada saudaranya di kota lain. Allah mengutus satu malaikat kepada dia. Malaikat ini berbentuk orang. Lalu berkata, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu an azura akhi fulanan. Aku ingin menziarahi saudaraku namanya si fulan. Apa kamu mengharapkan ada nikmat yang kamu dapatkan dari dia? Tidak. Ada keperluan? Tidak. Lalu kenapa? Inni uhibbuhu fillah. Aku mencintai dia karena Allah. Lalu malaikat ini buka kartu. Innallaha arsalini ilaik liyukhbiraka li'annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk memberitahukan kepada engkau bahwa Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepada saudaramu. Terlihat orang ini. Adapun yang durhaka, kita pernah mendengar kisah tentang 3 orang miskin dan cacat. Satu buta, tunanetra. Satu botak tidak berambut. Satu semua tubuhnya apa? Penuh luka, penuh borok, penuh koreng. Didatangi malaikat. Apa yang kamu inginkan? Kata si buta, saya ingin melihat. Kata si botak, saya ingin berambut. Kata si koreng, saya ingin punya kulit yang mulus. Lalu disembuhkan oleh malaikat. Menjadi melihat, melek, rambutnya bagus, dan yang koreng sembuh seketika. Lalu apa yang kalian inginkan? Adapun yang buta, dia ingin kambing. Lalu dikasih kambing bunting, lalu beranak pinak sehingga kaya menjadi bandar kambing. Yang kedua, sapi. Yang ketiga, unta. Kaya raya dan normal.
Setelah itu malaikat mendatangi lagi mereka dalam bentuk menyamar sebagai orang yang persis seperti keadaan mereka dulu. Kepada mantan si buta, dia datang dalam keadaan buta, minta sedekah. Kepada si koreng begitu, kepada si botak begitu. Adapun si koreng dan si botak menolak, tidak ngasih, alias pelit dan berbohong, berdusta. Saya punya harta ini warisan dari ayah, dari kakek, dan seterusnya. Sampai malaikat itu mendoakan, in kunta kadhiba fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan kamu kepada keadaan kamu yang dulu. Adapun kepada mantan si buta, malaikat datang dalam keadaan si buta meminta sedekah. Si buta menjawab, dulu aku pun seperti kamu. Kalau Allah anugerahkan semua kekayaan ini, sekarang ambil yang kamu mau dari kambing-kambingku dan tinggalkan yang kamu mau tinggalkan. Silakan. Dia mah tidak pelit, dia mah bersyukur. Ya, bebas, silakan ambil mana kambing yang kamu suka. Kata si buta, tidak. Akhirnya orang ini tetap melek dan tetap kaya. Adapun dua sahabatnya yang durhaka tadi kembali kepada keadaan semula. Ini menunjukkan malaikat kadang mendatangi dalam bentuk manusia walaupun kepada orang yang durhaka. Walhasil kadang malaikat tersaksikan tapi tidak dalam bentuk yang asli. Dalam bentuk aslinya tidak. Mereka punya jasad, ya. Diciptakan jasadnya dari cahaya, iya. Mereka punya ruh, iya. Dari apa ruh diciptakan? Wallahu a'lam. Ruh manusia, ruh jin, ruh malaikat, apakah bahan penciptanya sama? Wallahu a'lam. Nggak ada keterangan. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Jawab, ruh itu adalah urusan Allah. Kalian tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali hanya sedikit. Sudah. Dari apa ruh ini terbuat tidak ada keterangan. Tapi yang jelas malaikat ada ruh, jin ada ruh, manusia ada ruh, dan binatang ada ruh. Ketika ruhnya dicabut semuanya mati. Yang tinggal hanya jasad. Nah, malaikat diberikan tugas untuk beribadah dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya dengan ketundukan yang sangat sempurna. Sampai tidak pernah sedetik pun maksiat kepada Allah. Allah berfirman dalam At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat terhadap perintah Allah. Selalu melaksanakan apapun yang Allah perintahkan. Inilah poin pertama, kita meyakini malaikat sebagai makhluk gaib dengan rincian penjelasan seperti yang tadi. Kedua, beriman kepada nama-nama malaikat yang kita diberitahu tentang namanya oleh Allah atau oleh Rasul dalam hadis yang sahih dan tugas-tugasnya. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, termasuk Malik, termasuk malaikat Az-Zabaniyah, termasuk kalau malaikat pemikul aras tidak disebut namanya. Malaikat penulis catatan amal kiri kanan nggak disebut namanya. Nama personal malaikat. Satu orang, satu raqib, satu atid. Raqib itu sebutan untuk penulis amal baik. Atid sebutan untuk penulis amal buruk. Satu orang, satu raqib, satu atid. Namanya siapa? Tidak dijelaskan. Ada malaikat malakul maut, pencabut nyawa. Malaikat di neraka Az-Zabaniyah. Sanad'uz Zabaniyah. Nah, itu wajib kita imani sebagai sebagian dari nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya,
Adapun malaikat yang tidak disebut namanya dan tidak disebut tugasnya, kita wajib imani secara umum, secara global. Seperti malaikat yang muter-muter mencari majelis ilmu, siapa namanya tidak disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Malaikat-malaikat yang mendampingi malakul maut ketika mencabut nyawa tidak disebut namanya. Malaikat penjaga gunung tidak disebut namanya. Ya, kita imani saja secara umum, secara global. Apakah malaikat hanya ruh? Tidak, mereka berjasad. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Fatir ayat pertama, Ja'ilil malaikata rusulan uli ajnihah. Allah telah menciptakan para malaikat sebagai para utusan yang memiliki sayap-sayap. Ini berjasad. Tidak berupa udara gitu atau cahaya gitu yang bentuknya bisa berubah-ubah. Tidak. Mereka memiliki jasad. Dan Nabi SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli 2 kali. Dan Nabi SAW menjelaskan beliau memiliki 600 sayap, yang satu sayapnya ketika dibentangkan itu menutupi seluruh ufuk. Karena malaikat berjasad dan berruh, ruh dan jasadnya bisa berpisah. Dan ketika berpisah itulah mati. Kadang-kadang berpisah total, tak ada hubungan, artinya mati. Kadang berpisah tapi masih ada hubungan, yaitu pingsan. Malaikat pingsan, iya. Al-Quran menjelaskan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu famadza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyul kabir. Ketika Allah berfirman menyampaikan ketetapan yang akan terjadi esok, malaikat semua takut, gemetar sampai pingsan. Lalu kata Allah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga setelah mereka siuman, kemudian Allah hilangkan rasa takut dari hati-hati mereka. Mereka bertanya, apa yang dikatakan oleh Allah tadi? Dijawab, kebenaran. Kalau mereka memungkinkan pingsan, berarti mereka memungkinkan mati. Dan kematian mereka ketika sangkakala ditiup. Wa nufikha fis-sur fasoiqa man fis samawati wa man fil ard. Ditiuplah sangkakala, lalu matilah semua yang ada di langit, yaitu malaikat, dan yang ada di bumi. Matinya itu dengan terpisahnya ruh dengan jasad. Jadi malaikat makhluk yang berruh dan berjasad. Termasuk malaikat Jibril, iya. Lalu kenapa malaikat Jibril disebut ruh? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar turunlah para malaikat dan ruh. Ruh ini yang dimaksud malaikat. Malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril disebut ruh? Bukan karena Jibril hanya berupa ruh tanpa jasad, bukan. Tapi dia disebut ruh karena hamilur ruh, pembawa ruh. Dan yang dimaksud ruh yang dibawa oleh malaikat Jibril adalah wahyu Al-Quran. Salah satu sebutan bagi Al-Quran adalah ruh. Quran disebut syifa, Quran disebut furqan, disebut dzikr, disebut nur, disebut hudan. Salah satu sebutannya adalah ruh. Allah menyatakan, wa kadzalika auhayna ruhan min wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, ruh dari perintah kami. Allah mewahyukan ruh. Maksudnya mewahyukan Al-Quran. Yang salah satu sebutannya ruh karena salah satu fungsi Al-Quran seperti fungsi ruh. Itu menghidupkan hati yang sudah mati. Begitu menerima Al-Quran, hati tersebut hidup lagi. Maka disebutlah Al-Quran sebagai ruh.
Jibril yang membawa Al-Quran dari Allah untuk diturunkan kepada Nabi SAW disebut ruh, maknanya hamilu ruh, pembawa ruh. Dan ini terpakai dalam semua bahasa, dalam bahasa kita. Kadang orang yang kita tidak ketahui namanya dipanggil dengan barang yang dia bawa. Orang yang bawa pos surat disebut Pak Pos, titip surat kan gitu ya. Orang umpamanya bawa motor, ojek, kemana kan gitu. Orang bawa beca, taksi gitu kan. Disebut, dipanggil dengan barang yang dia bawa. Kalau zaman dahulu di kampung-kampung suka ada yang jualan bilik ya, ditanggung. Bilik. Kita mau beli bilik. Nama orangnya kita tidak tahu, apa Ujang, ada Asep, apa Aden, apa siapa kita nggak, tapi bilik keluar. Maka lahir tata rucingan dalam bahasa Sunda. Di geruan cangkangna bijil esina. Apa itu? Tukang bilik tadi. Itu terpakai dalam semua bahasa. Termasuk di luar negeri kalau orang panggil taksi bukan nama sopirnya, tapi taksi gitu. Datang dia. Jibril disebut ruh karena dia pembawa ruh. Bukan berarti hanya berupa ruh. Timbul pertanyaan, apakah malaikat berakal? Idza qala qail hal lahum uqul? Kita jawab, hal laka aqlun? Ma yas'alu an hadza illa rajulun majnun. Orang yang bertanya itu tanya, kamu punya akal enggak? Tidak ada orang yang bertanya apakah malaikat itu berakal atau tidak kecuali dia enggak berakal, dia orang gila. Malaikat berakal ya iyalah. Malaikat itu makhluk yang sangat taat, melaksanakan perintah Allah tanpa berdosa sedikit pun, dia dikatakan tidak berakal. Manusia bertasbih siang malam tanpa pernah jemu lalu dikatakan tidak berakal. Malaikat menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi, para rasul yang diutusnya lalu dikatakan tidak berakal. Mustahil. Itu yang pertama. Yang kedua, akal itu adalah sinonim dari qalbun, hati. Yang kita fahami fungsi akal apa? Berpikir, memahami gitu kan. Dan Al-Quran menjelaskan yang memahami itu hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami penuhi Jahannam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya hati tapi hatinya tidak dipakai memahami. Dalam ayat lain, alahum qulubun la yaqiluna biha. Bukankah mereka punya hati tapi hatinya tidak dipakai untuk la yaqilun. Tidak dipakai untuk berpikir, untuk sinonimnya akal adalah qalb. Makanya para ulama di antara Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan inna fi dzalika la dzikra liman lahu qalbun. Yang dalam surah Qaf, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa. Itu surah Qaf tadi. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat banyak ulama, Qatadah, Mujahid dan yang lain-lain, ai aqlun. Makna qalbun di sana aqlun. Ini menunjukkan qalbun dan aqlun itu sinonim. Akal itu ya hati. Hati itu ya akal. Fungsi hati untuk memahami, untuk berpikir, dan itulah akal. Dan para malaikat memiliki hati. Allah menjelaskan dalam Al-Quran yang kita sebutkan tadi, ketika para malaikat itu sudah selesai pingsannya, lalu
dikatakan oleh Allah hatta idza fuzi'a an qulubihim, sehingga apabila Allah telah menghilangkan, mencabut rasa takut dari hati-hati mereka, hati para malaikat. Malaikat itu memiliki hati, Allah menyebut dalam Al-Quran, dan hati fungsinya untuk memahami. Dan ini menjelaskan bahwa malaikat ya berakal. Mereka jauh lebih cerdas daripada manusia manapun. Inilah penjelasan tentang para malaikat, dan ini merupakan bagian dari penjelasan iman kepada para malaikat berupa rukun iman yang kedua, ya. Cukup penjelasan kita sampai di sini. Rukun iman yang berikutnya insya Allah akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Dan kita masih memiliki waktu untuk bertanya jawab. Pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika seorang bekerja di sebuah perusahaan IT yang dimana perusahaan IT ini adalah tempat mitra melakukan transaksi online untuk pembayaran PLN, BPJS dan sebagainya. Selain itu, perusahaan ini bekerjasama dengan bank syariah dan bank lain sebagai switching company dan pengembang sistem pendukung transaksi. Nah, apakah uang yang didapat dari hasil bekerja di perusahaan IT ini halal, termasuk ke dalam dosa riba? Kalau sebuah perusahaan produk atau pekerjaan pokok yang digarap oleh perusahaan itu halal, tapi ada satu bagian tertentu yang haramnya. Kita boleh bekerja di sana selama bidang yang kita kerjakan itu bukan yang haramnya tadi. Tidak sebagai umpamanya orang yang menangani masalah yang haram. Termasuk umpamanya supermarket, ada halal. Tapi ada yang haramnya? Ada minuman keras. Ada yang daging-daging babi ada ya, tapi ditulisin produk non halal. Ada rokoknya juga gitu ya. Boleh nggak kita bekerja? Boleh. Selama bidang yang kita kerjakan bukan yang haram. Kita penjaga stan buah-buahan, stan daging-daging ayam sapi yang halal, stan umpamanya keperluan rumah tangga. Nggak boleh menjadi penjaga stan rokok, umpamanya stan minuman kerasnya, nggak boleh. Jadi selama pekerjaan yang kita lakukan di perusahaan itu adalah bidang yang halalnya, boleh, dan kita memperoleh gaji karena pekerjaan yang halal tersebut. Wallahu a'lam. Boleh nggak kita badal umroh orang tua kita yang sudah meninggal dengan urutan anak dan istri umroh lebih dahulu? 3 hari kemudian anak badal umroh untuk orang tua. Catatan keberadaan anak dan keluarga 16 hari berada di tanah suci. Pertama, badal haji, badal umroh boleh. Kedua, dalam 1 kali safar hanya disyariatkan 1 kali umroh. Itulah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ketika Futuh Mekah, beliau 18 atau 20 hari di Mekah. Itu tidak umroh tiap hari, enggak. Membadalkan ini, membadalkan itu, enggak. Hanya 1 kali. Nabi dan para sahabat begitu. Seandainya itu baik, pasti mereka melakukan berkali-kali umroh. Jadi kalau kita membadalkan umroh untuk orang tua kita yang sudah meninggal, boleh. Tapi kita umroh dulu untuk diri kita. Udah pulang, bulan depan kita umroh lagi. Lalu membadalkan orang tua kita yang sudah meninggal. Baru boleh ya. Seperti itu tuntunannya.
untuk memperoleh barokah air zam-zam. Apakah juga berlaku di luar tempat keluarnya air, misal dibawa ke Indonesia? Iya, sama. Kan ada jualan zam-zam, ada yang asli, ada yang palsu ya. Yang aslinya, iya, kita minum, ada doa minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Terus niatkan untuk semua niat yang baik. Karena Nabi SAW menyatakan ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu berkhasiat sesuai dengan niat ketika kita meminumnya. Niatnya apa? Niatkan untuk semua niat yang baik. Dan itu tidak hanya berlaku di Mekahnya saja. Di mana saya yang diminum air zam-zam. Walaupun di Mekah yang diminumnya umpamanya air biasa, tetap nggak barokah. Jadi karena air zam-zam ini. Jadi kalau umpamanya ada yang pulang haji atau umroh ngasih air zam-zam, silakan. Barokah itu ya. Apakah membaca zikir pagi petang harus berturut-turut sesuai dengan yang di buku? Kalau harusnya wajib tidak. Tapi afdalnya iya berurutan ya. Bolehkah membaca di selang misal dengan kegiatan lain, misal sholat kemudian dilanjut kembali. Sholat duha gitu boleh. Atau sholat yang disyariatkan kita masuk masjid, tahiyatul masjid dulu boleh. Bagaimana jika kita ragu? Apakah sholat ini sujud pertama atau kedua? Aduh, biasanya rokaatnya yang lupa. Ini mah sujud. Terkadang terlalu lama doa saat sujud seringkali lupa tadi sujud keberapa. Ini khusyuk apa tidak? Pasti tidak khusyuk. Kalau khusyuk tidak akan lupa ya. Tapi mungkin terjadi, sangat mungkin. Makanya ada trik supaya tidak lupa walaupun kita sujudnya lama. Apa ini sujud pertama atau sujud kedua? Bagaimana triknya? Triknya untuk sujud yang pertama doanya untuk diri kita terlebih dahulu atau anggota keluarga kita. Sujud yang kedua untuk orang lain. Jadi ketika kita sudah lama sujud ini ke satu kedua, lihat barusan doa untuk siapa. Dari sana kita bisa mengetahui ini sujud yang keberapa. Betul, kadang-kadang lupa. Ini sujud, saking lamanya sujud lupa. Nah, kalau blank lupa seperti itu apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Kalau betul lupa apakah ini sujud pertama atau sujud kedua, anggap itu sujud yang pertama. Lalu nanti sujud yang kedua dan sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Karena ada penambahan gerakan. Bukan sebelum salam, setelah salam. Salam dulu, setelah salam baru kita melakukan sujud sahwi 2 kali lalu salam lagi. Kenapa harus setelah salam? Karena kesalahannya berupa penambahan gerakan. Kalau pengurangan gerakan sebelum salam. Kalau ada penambahan gerakan setelah salam. Kalau itu betul-betul terjadi. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, biasanya di tempat dinas kami itu kalau seseorang mau pamitan karena purna dinas, biasanya kita ditampilkan ke depan. Dan secara langsung kita memohon maaf kepada rekan-rekan. Jadi kumlah gitu Ustaz. Tidak orang per orang. Bagaimana kalau seandainya dari sekian orang rekan itu ada yang disakiti kita. Apakah permintaan maaf kita secara keseluruhan itu dimaafkan atau harus ke satu orang? Karena kebetulan karyawannya sampai 500 orang. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Boleh enggak minta maaf secara umum? Orang-orangnya dikumpulkan, boleh.
Adapun kalau ada 1-2 orang yang tidak memaafkan, pokoknya saya akan tetap tuntut sampai ke akhirat. Itu urusan dia. Kewajiban kita hanya meminta maaf. Kecuali kalau kita ingat ada orang-orang tertentu yang kita punya kesalahan besar. Kita bisa japri, bisa datang, bisa telepon, bisa WA secara pribadi. Kalau tahu kita pernah yakin berbuat salah kepada orang ini, minta maaf secara pribadi. Tapi kalau secara umum, secara pribadi rasanya kita nggak pernah secara khusus berbuat salah. Tapi sangat mungkin ada omongan kita yang menyinggung tanpa disadari. Ada orang yang tersakiti, kitanya tidak tahu, sangat mungkin. Lalu minta maaf secara umum boleh. Tidak apa-apa. Adapun urusan dimaafkan atau tidak, urusan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah yang tadi malaikat untuk menulis, Ustaz. Seandainya ada Fulan bin Fulan, dia sering menolong, Ustaz. Menolong banyak orang, apapun. Ketika itu Fulan bin Fulan itu dimisalkan gini, kita sering menolong, Pak Ustaz, tapi ada salah satu kata yang contohnya, aduh saya sering nolong tapi kenapa nasib saya seperti begini, gitu Pak Ustaz. Apakah catatan itu akan dihapus sama malaikat atau tidak? Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Iya, ada dosa-dosa kecil. Kadang kita sadari, kadang tidak. Kadang disengaja, kadang tidak. Termasuk ungkapan tadi, saya selalu ibadah, tapi kenapa nasib saya begini? Saya suka sering menolong, tapi kenapa saya sering susah? Itu dosa, ya dosa. Apa bisa terhapus? Ya bisa. Dengan apa? Pertama dengan taubat, istighfar. Nah, kedua, seluruh kebaikan yang kita lakukan, termasuk menolong, termasuk sholat, termasuk ngaji kayak begini. Apapun bentuk kebaikan itu menghapus dosa. Walaupun kita tidak taubat dari dosa tersebut. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Cuma dosa mana dari dosa-dosa kita yang dihapus oleh kebaikan kita, Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Kebaikan ini pas untuk menghapus dosa ini, gitu. Kebaikan itu pas untuk menghapus dosa yang itu, gitu. Allah Azza wa Jalla dengan keadilannya, bukan kita. Maka semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin beragam, semakin bagus, kuat, gede kadar kebaikannya, semakin besar kadar dosa yang terhapus oleh kadar kebaikan tadi. Jadi kita tidak tahu ini kebaikan yang kita lakukan sekarang ini menghapus dosa kita yang tadi, yang kemarin, yang seminggu yang lalu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas seluruh kebaikan menghapus dosa. Termasuk sholat, ya. Rasul SAW menyatakan as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wal ramadan ila ramadan wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahun. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa. Tapi dosa mana yang dihapus? Sesuai dengan kualitas salat kita. Kualitas dari Jumatan kita, kualitas dari saum Ramadan kita, kualitas dari umroh kita. Semakin berkualitas salatnya, ya ikhlas, ya khusyuk, ya mutaba'ah, semakin banyak dosa-dosa yang digugurkan dengan salat ini. Semakin hebat Jumatan kita, semakin banyak dosa yang terhapus oleh Jumatan. Tapi kalau sholatnya asal-asalan, Jumatannya asal-asal, mungkin hanya menghapus dosa yang kadarnya kecil dan sedikit. Yang lebih gede sedikit nggak terhapus dengan kualitas sholat yang buruk tadi mungkin.
Intinya lakukan kebaikan sekualitas mungkin, sebanyak mungkin, sesering mungkin. Dan itu akan menghapus sebanyak mungkin dosa, sebesar mungkin dosa, dan sesering mungkin dosa akan banyak terhapus oleh kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengenai malaikat yang menyamar dalam bentuk wujud manusia tadi. Contohnya sering terjadi pada zaman kenabian begitu ya, zaman Nabi. Saya mau bertanya, apakah mungkin itu masih terjadi di zaman sekarang? Apakah mungkin malaikat itu menyamar sebagai manusia lainnya dan mendatangi kita untuk menguji begitu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah malaikat sampai sekarang masih menyamar menjadi orang, datang ke kita atau ke seorang? Sangat mungkin. Karena tidak dibatasi waktunya hanya di zaman baheula, hanya di zaman para nabi masih hidup, enggak. Tidak ada pembatasan waktu. Apa kita tahu? Wallahu alam, kita tidak tahu. Apakah umpamanya kita lagi kadang-kadang penolong diistilahkan sang malaikat penolong datang, padahal orang biasa sangat mungkin. Umpamanya kita infak, punya uang hanya 5.000 gitu untuk ongkos, ternyata pas mau naik angkot untuk beli apa-apa nggak punya, datang orang yang sangat butuh lalu kita kasih. Sudah baru jalan selangkah 2 langkah atau berapa menit kemudian datang orang ngasih plug 500.000. Tadinya 5.000, 1.000 kali lipat, 100 kali lipat. Apakah ini malaikat? Wallahu a'lam. Hanya kita menyebut sang malaikat penolong memberi saya 500.000 hanya karena saya tadi infak secara ikhlas 5.000 rupiah. Mungkin. Tapi apakah pasti malaikat? Tidak pasti. Jadi sangat mungkin malaikat menyamar menjadi orang di zaman kapanpun. Dan sudah kita jelaskan tadi, bisa datang kepada orang yang sedang melakukan amal soleh, bisa juga kepada orang yang melakukan dosa. Jangan sampai kita tertipu. Pernah kita ceritakan di salah satu pembahasan kitab Alamul Malaikah Al-Muqarrabin. Ada seseorang suatu saat sedang sholat tahajud di sebuah tenda, sedang di perjalanan, dia tahajud di luar. Sedang sholat tahajud, tiba-tiba ada awan mendekat dan terang. Dari dalam awan itu keluar orang berbaju putih, lalu ikut sholat bersama dia. Apa akibatnya? Takut, gemetar. Setelah baca Fatihah, dia membaca surat yang dia pasti hafal, ternyata lupa saking paniknya. Lalu dia ganti dengan surat lain yang dia sudah hafal banget, lupa lagi. Akhirnya sholatnya dilanjutkan, dan setelah beres sholat, orang itu kemudian pergi, masuk lagi ke awan tadi, pergi lagi. Siapa itu? Nah, ketika dia menceritakan itu ke gurunya menyatakan dzaka syaitan. Itu adalah syaitan. Bukan malaikat. Kenapa? Karena kalau malaikat tidak akan menimbulkan madarat, tidak mengganggu sholat, tidak akan menimbulkan ketakutan dan ketegangan yang merusak sholatnya. Maka dia pun kemudian meyakini, oh iya betul itu adalah syaitan. Ini pertama. Jadi jangan sampai tertipu. Kedua, ada seseorang, sebagian ulama menyatakan ini adalah Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah, seorang ulama ahli hadis. Beliau di tengah padang pasir kemudian kehausan, berdoa kepada Allah minta diselamatkan dari perjalanan ini, lalu hujan. Dia bisa minum, bisa mengisi wadah airnya dan seterusnya. Pas gelap, tiba-tiba muncul cahaya. Lalu mengatakan, ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu.
telah aku lihat ibadah dan kesolehanmu dan aku bebaskan kamu dari sholat di sisa waktu umurmu. Langsung beliau meraup segenggam pasir, dilempar, ikhsa wa ma anta illa iblis, diam kamu, pergi kamu ini tiada lain kecuali iblis. Kenapa? Karena kalau ada orang soleh karena kesolehannya bisa bebas dari kewajiban sholat, yang paling pantas bebas dari kewajiban sholat siapa? Nabi Muhammad SAW. Justru semakin soleh, makin hebat ibadah seorang, Allah semakin suka. Gak mungkin dibebaskan. Nah, ini lihat, para ulama tidak terkecoh dengan tipu daya iblis yang seperti itu. Berdasarkan hal itulah, maka kita tidak perlu berlelah-lelah, bercapek-capek kalau ada yang bilang, malaikat bukan nih, malaikat bukan. Nggak perlu. Mau malaikat mau bukan, kita tetap on the track, tetap berada di atas jalur syariat. Udah saja begitu, nggak perlu sibuk-sibuk memikirkan apakah ini malaikat ataukah bukan. Tapi yang jelas sangat mungkin kejadian menyamarnya malaikat sebagai orang bisa terjadi kapan saja, di mana saja, tidak terbatas di zaman baheula, di zaman para nabi masih hidup, tidak ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.